Pada siapa yang dia itu berzikir pada Allah, maka hatinya menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya berzikir pada Allah itu menenangkan hati. Ya. Kalau hati tenang, jiwa tenang atau tidak? Jiwa tenang atau tidak? Tenang. Kalau jiwa seorang sudah tenang, maka nanti ketika di akhirat dia dipanggil oleh Allah. Dipanggil dengan sebutan wahai jiwa yang tenang. Dalam surat apa? Ya Hafiz. Dalam surat wahai jiwa yang tenang, masuklah, kembalilah kepada Rabbmu. Apa suratnya? Surah Al-Fajr. Akhir-akhir 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Surah Al-Fajr ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Allah panggil. Ya. Allah panggil, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah masuklah dalam golongan hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Ya. Jadi kalau urutannya begini, zikir itu yang jadi tenang. Hati tenang, jiwa tenang. Kalau jiwa sudah tenang, nanti di akhirat Allah panggil. Ya, Allah panggil dengan sebutan jiwa yang tenang. Ya, karena sebab zikir tadi. Hendaknya kita senantiasa menghindari jalan setan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, ya, dengan senantiasa berzikir. Ya, dengan senantiasa berzikir. Kemudian wasiat yang kedua diwasiatkan oleh Al-Qur'anul Karim, ya, itu dalam surat An-Nahl ayat 92. Ya, wasiat yang kedua dalam surat An-Nahl ayat 92. Surat An-Nahl ayat 92. Allah SWT firman, "Wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah." Jadi kata Allah tabaraka taala, janganlah kalian seperti wanita, seperti perempuan yang dia itu menarik benang yang sudah dipintal. Tahu dipintal? Dipintal, digulung, sudah digulung, benang yang sudah digulung, sudah dipintal, ditarik lagi. Ditarik, kalau ditarik jadi ankatha. Ankatha itu jadi apa? Tercerai-berai. Ya, tercerai-berai. Ya. Jadi dan ayat ini turun, ayat ini turun menceritakan, salah seorang mufassir, ahli tafsir mengatakan, ayat ini turun menceritakan seorang wanita Quraisy yang bernama Rabthah binti Sa'ad Al-Qurasyiyah. Rabthah binti siapa? Sa'ad Al-Qurasyiyah. Rabthah binti Sa'ad ini ketika malam hari dia menjahit, menenun, jahit pakai tangan, jahit. Sudah jadi baju, entah jadi baju, jadi peci, jadi celana, ya, ditinggal. Pagi harinya ujung kainnya itu kan ada benang. Pagi harinya dia tarik lagi pelan-pelan, dia tarik. Akhirnya jadi apa? Ankatha, yaitu tercerai-berai. Percuma, sudah bikinnya capek, bongkarnya juga capek. Sia-sia atau tidak? Sia-sia. Sia-sia. Maka bulan Ramadan yang dimana kita sudah berusaha untuk memintal atau menggulung benang itu sesuai dengan bentuknya jelas, ketika setelah bulan Ramadan ditarik lagi jadi tercerai-berai. Jangan sampai demikian. Ya. Jadi makna di sini ada dua. Makna benang yang dipintal di sini ada dua. Makna yang pertama itu jadi seperti baju, dijahit jadi seperti baju, kemudian dibongkar lagi, sia-sia. Kalau sudah jadi baju, jelas tujuannya buat dipakai di badan. Jadi celana, jelas tujuannya buat dipakai di celana. Tapi ketika sudah ditarik itu benangnya, ditarik terus,
sampai tercerai-berai tujuannya gimana? Jelas atau tidak? Nggak jelas. Nggak jelas. Makna yang kedua seperti benang yang dipintal. Benang dipintal, benang yang bulat. Kalau sudah bulat, dia jelas. Jelas dia. Nanti ketika dilempar, ini mengarah kemana? Ke sana. Mengarah ke sana. Jelas. Tapi ketika dia diuraikan, jadi tercerai-berai, dilempar, kena angin, kemana-mana, nggak jelas. Nggak jelas. Maka janganlah kita menjadi seseorang yang menguraikan pintalan kita sendiri. Jangan kita menjadi seorang yang menguraikan apa yang telah kita susun, pondasi yang kokoh di bulan Ramadan, jangan sampai itu runtuh. Jangan sampai runtuh. Seorang yang dia sholat berjamaah, santai sholat berjamaah di bulan Ramadan, akan tapi setelah bulan Ramadan ternyata dia meninggalkan sholat subuh terus menerus tanpa uzur, maka sungguh dia telah menguraikan pintalannya, mematahkan pondasinya. Kemudian seorang yang dia itu baca Quran di bulan Ramadan, 1 kali khatam, 2 kali khatam, tulab, hufaz, berapa kali khatam bulan Ramadan? Hafiz. Ya hafiz. 1 kali khatam ada, alhamdulillah. Ketika setelah bulan Ramadan ada seorang yang lain ketika setelah bulan Ramadan enggak baca Quran sama sekali. 1 huruf pun enggak. Sungguh dia telah menguraikan apa? Benang pintalannya. Sudah diuraikan lagi. Padahal sudah kokoh itu benang, tapi diuraikan lagi. Seorang yang dia di bulan Ramadan rutin sholat malam, tarawih, qiyamul lail, kemudian setelah bulan Ramadan nggak pernah sholat malam, walaupun witir nggak pernah, maka sungguh dia telah menguraikan apa? Pintalannya. Maka dengarkanlah sabda Nabi Muhammad SAW, la takun mithla fulan, jangan seperti fulan, kana yaqumul lail, dahulu dia sholat malam, fataraka qiyamal lail, kemudian dia meninggalkannya. Seperti itu. Fataraka qiyamal lail. Jadi seorang yang dia itu memiliki pintalan yang kuat, seakan-akan dia itu memiliki perjanjian dengan Allah. Kalau setelah Ramadan diuraikan itu benang sampai terurai nggak jelas, berarti dia telah membatalkan perjanjiannya kepada Allah. Membatalkan perjanjian pada Allah. Beda kalau Allah itu berjanji pasti ditepati atau tidak? Ditepati. Tapi kalau kita yang berjanji, kadang kita malas, kadang kita bahkan membatalkan perjanjian kepada Allah. Membatalkan perjanjian kepada Allah. Jadi ini pembatalan sepihak jatuhnya. Pembatalan sepihak. Itu makhluk yang selalu membatalkan perjanjian. Tidak pernah Khalik, tidak pernah. Pencipta tidak pernah. Dan yang paling parahnya, seseorang apabila telah membatalkan perjanjiannya kepada Allah untuk senantiasa menyembah Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka yang paling parah adalah akan menyebabkan kerasnya apa? Kerasnya hati. Hati jadi keras. Hati jadi keras. Seperti yang difirmankan Allah Taala dalam surat Al-Maidah ayat 13. Dalam surat Al-Maidah ayat 13. Fabima naqadhihim mitsaqahum la'annahum, dan karena mereka membatalkan perjanjian dengan Allah, menyembah selain Allah, la'annahum, minimal itu Allah laknat dia. Allah itu minimal. La'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah, yang di atas dari itu Allah akan menjadikan hatinya keras. Itu yang menjadi keras. Nah, kadang kita bertanya, mungkin ada yang bertanya, kita bertanya-tanya, kenapa setelah bulan Ramadan hati saya jadi keras? Bulan Ramadan saya mudah menangis. Saya mudah nangis. Setelah bulan Ramadan hati saya jadi keras. Ya, bisa jadi dia bisa jadi dia dikhawatirkan terjatuh dalam orang-orang yang menguraikan pintalan benangnya. Pintalan benangnya. Itu wasiat yang keberapa? Yang kedua. Wasiat yang ketiga,
Wasiat yang ketiga dari Al-Quran, wasiat setelah bulan Ramadan dari Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Hijr, ayat terakhir dalam surah Al-Hijr, ayat 99. Al-Hijr ayat 99. Ya. Allah SWT firman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu wahai Muhammad sampai datang kepadamu yakin. Sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Kematian. Jelaskan oleh tafsir Ibnu Katsir, al-yaqin itu artinya kematian dan ditafsirkan dalam ayat yang lainnya. Dalam ayat yang lainnya. Ya. Jadi dalam surah Al-Mudaththir. Jadi dalam menafsirkan Al-Qur'an itu banyak metode. Ada tafsir Quran bil Quran, menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, ada menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis, ada menafsirkan Al-Qur'an dengan perkataan sahabat. Kalau ini kita tafsirkan makna yakin dengan Al-Qur'an lagi. Tadi ayat berapa? Tadi surat apa? Al-Hijr ayat 99. Makna yakin. Dan ditafsirkan di surat Al-Mudaththir ayat 42. Ya, ayat 42. Gimana Al-Mudaththir ayat 42? Ya, Hafiz. Ya. Surat Al-Mudaththir ayat 42. Ma salakakum fi saqar. Apa yang memasukkan kalian ini ke dalam neraka Saqar? Qalu, mereka berkata, lam naku minal musallin. Kami dahulu di dunia enggak salat. Walam naku nut'imul miskin. Kami dahulu tidak memberikan makan anak orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dahulu kami bersama orang-orang yang mencela agama, tertawa di atas agama orang lain. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan dahulu kami tidak percaya dengan hari akhir, hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kami al-yaqin, yaitu artinya apa? Kematian. Ya, kematian. Dan dalam hadis juga dijelaskan ketika sahabat Utsman bin Mas'un radhiyallahu anhu meninggal, Nabi Muhammad SAW bersabda, waqad atahul yaqin, telah datang kepadanya al-yaqin, yaitu kematian. Namun sebagian orang itu banyak menyangka al-yaqin itu apa? Sebagian orang yang mungkin concernnya itu di tarekat atau di ilmu ma'rifat. Ya. Yakin di sini mereka menyangkanya yang penting yakin. Yakin itu derajat ruh paling tinggi. Ya. Atau ma'rifat. Jadi kan kalau lafaznya sembahlah Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Berarti kalau sudah yakin, nggak perlu nyembah Allah lagi. Makanya orang yang belajar tarekat itu, kalau sudah yakin, dia sudah mencapai derajat ma'rifat, tidak perlu sholat. Nggak usah sholat. Nggak usah sholat. Nggak usah sholat. Dan bahkan, misal, Ustaz kenapa nggak sholat? Anda kenapa nggak sholat? Hati saya sudah sholat. Sholatnya di mana? Di Masjidil Haram. Masjidil Haram. 5 waktu Masjidil Haram. Di Madinah juga. Di Madinah juga. Tapi gimana caranya? Kamu belum sampai ma'rifat. Saya sudah sampai ma'rifat. Ya. Nabi Muhammad saja yang peristiwa Isra Mi'raj banyak yang nggak percaya. Ini tiap sholat ke Masjidil Haram. Padahal dia di Gunung Sindur. Ya, insyaallah. Makanya itu nggak masuk akal. Jadi maksud yakin di sini adalah kematian. Maksud yakin di sini adalah kematian. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Dan bahkan kita harus beramal, senantiasa beramal, beribadah kepada Allah sampai kita menjumpai siapa? Menjumpai Allah kelak di akhirat. Menjumpai Allah kelak di akhirat. Ya. Dan itu yang contohkan. Sebaik-baik contoh, sebaik-baik uswah adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW dikisahkan, ini nyata. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW
Ya. Itu sakit sebelum beliau meninggal, sakit demam tinggi. Ketika beliau sakit ya, dan azan sudah dikumandangkan, sudah waktunya mau qomat. Biasanya mau qomat nunggu kedatangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdiri. Coba beliau berdiri, ketika berdiri kakinya nggak kuat. Nah, akhirnya beliau berbaring, duduk lagi. Kemudian berwudu. Ya. Jadi betapa semangatnya, maksudnya betapa semangatnya Nabi Muhammad SAW ya, di dalam menyembah Allah, dalam beribadah kepada Allah, dan itu sesuai dengan sabda beliau sendiri. Beliau SAW bersabda, ya, ya, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah." Apabila Allah tabaraka wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan mempergunakannya. Mempergunakan maksudnya bagaimana? Ya, itu ditanyakan oleh para sahabat. Ya Rasulullah, kaifa yasta'milu? Wahai Rasulullah, maksudnya Allah mempergunakan hamba itu bagaimana? Nabi Muhammad SAW bersabda, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah taala akan mudahkan baginya untuk beramal saleh sebelum Allah cabut nyawanya. Sebelum Allah cabut nyawanya. Dan itu diamalkan oleh Nabi Muhammad. Ketika demam yang begitu tinggi dirasakan, tetap beliau ingin berdiri namun gak kuat. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk memimpin salat. Ya, memimpin salat. Itu contoh kalau Nabi Muhammad SAW. Karena kita beribadah walaupun suntuk rasa, kaki ini letih, capek, hadir, tetap paksa untuk hadir salat berjamaah. Ya. Dan hadir kajian, hadir di majelis ilmu. Ya. Itu tadi wasiat yang keberapa? Wasiat yang ketiga. Wasiat yang keempat, dimasukkan dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasiat yang keempat yaitu dalam surat Ibrahim. Dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Surat Ibrahim ayat ke-7. Ya, dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Allah SWT firman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum, apa ayatnya masyhur nih, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Allah SWT firman, la in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu firman, kalau kalian bersyukur, kata Allah, akan Allah apakan? Tambah. Apa tambah apa maksudnya? Tambah sengsara. Tambah apa? Tambah kebahagiaan, tambah nikmat. Ya, tambah nikmat. Ya. Wala in kafartum, kalau kufur nikmat, inna azabi lasyadid. Sungguhnya azabku sangatlah pedih. Ya. Padahal ini merupakan metode Allah Taala. Padahal di penggalan kalimat yang pertama Allah menyebutkan tentang kebaikannya Azza wa Jalla. Ya. Kebaikannya. Dalam artian kalau engkau berbuat begini-begini akan bertambah. Kalau penggalan kalimat yang kedua Allah menunjukkan ancamannya. Ya, ancamannya. Kalau dalam ilmu usul fikih atau fikih, dalam ilmu usul fikih itu ada istilahnya, atau dalam ilmu tafsir itu ada istilahnya, kalimat yang pertama itu targhib namanya. Targhib yaitu untuk kalimat motivasi. Apa motivasi Allah bagi hambanya? La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur akan aku tambah. Itu motivasinya. Terus ada namanya kalimat yang kedua itu disebut dengan tarhib.
Kalau bedanya dengan gha dengan ha saja. Yang pertama tadi apa? Targhib, motivasi. Yang kedua tarhib, pakai ha. Ya, tarhib yaitu ancaman. Yaitu ancaman. Ya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kufur nikmat nanti sungguh azabku itu pedih. Jadi ada hukum sebab akibat di sini. Ada hukum sebab akibat. Ini merupakan pendidikan Allah Azza wa Jal kepada para hambanya. Jadi ada motivasi, ada ancaman. Tidak hanya motivasi saja. Kalau motivasi saja bagaimana jadinya? Atau tidak hanya ancaman saja? Kalau ancaman saja bagaimana jadinya? Harus di neraka, masuk neraka, harus nggak boleh masuk neraka. Orang lari, orang akan lari. Kalau misal agama Islam hanya isinya hanya ancaman saja, orang nggak ada yang mau masuk agama Islam. Nggak ada yang mau masuk agama Islam. Begitu juga apabila agama Islam atau sebuah agama itu isinya hanya motivasi saja, atau semisal Islam bukan motivasi apa? Motivasi, ya. Yang baik-baik saja, ya. Ancamannya nggak ada, ya. Bakal banyak berbondong-bondong masuk. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk agar bisa bebas di situ, bisa bebas. Ya. Makanya contohnya kalau misal agama yang maunya yang baik-baik aja, Tuhanmu maka Maha Pengampun, Tuhanmu sudah misal contohnya mungkin sudah disalib, dosa-dosa sudah diampuni semuanya, bebas. Ini orang nggak ada apa? Nggak ada aturan jadinya, nggak ada ancaman, nggak takut sama sekali. Ya. Maka agama Islam agama yang proporsional. Ada motivasi kebaikan, nanti kalau melakukan ini dapat reward. Ada juga ancaman, Ya. Jadi gitu. Dan itu kita bisa contoh, ya, mendidikan Allah kepada makhluk, bisa kita contoh kepada anak-anak kita. Ya. Anak-anak kita juga demikian, kita kasih. Kalau semisal, kalau hafal 5 juz, nanti dapat sepeda. Ya, bukan berarti nanti mengajarkan mereka hal-hal yang duniawi, enggak. Ya. Tapi untuk memancing semangat. Di rumah juga demikian. Di rumah pasti ada aturannya, ada ancaman. Jam 10 ke atas kalau main HP atau semisal kalau belum tidur, ya, kalau belum pulang atau semisal dia kuliah, belum pulang ke rumah jam 10 ke atas sudah tidur di luar, tidur di kandang ayam misalnya. Ya. Jadi ada ancaman. Ya. Jadi kadang ada parenting yang mengatakan mungkin nggak boleh bilang tidak sama anak, nggak boleh bilang jangan ke anak, tapi di Al-Quran banyak bilang jangan. Ya. Bilang jangan, tapi kita jelaskan. Jadi ini masalah parenting. Jadi ketika seorang bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum. Ketika seorang bersyukur atas nikmat bulan Ramadan yang telah dirasakan, maka ia seharusnya tetap semangat beribadah di luar bulan Ramadan. Ya, nanti kita bersyukur banyak nikmat Allah. Bahkan sekarang jam berapa? Jam 9:30. Berarti hari apa sekarang? Hari Ahad. Hari Ahad baru jalan berapa jam? Baru jalan 9,5 jam. Dari 9,5 jam ini, ya, kita hitung nikmat kita dapat. Bisa atau tidak? Bisa kita hitung, tapi nggak tahu berapa. Banyak. Bisa kita hitung 1, 2, 3, mungkin nanti sampai 1000. Tak terbilang. Bilangannya nggak terbilang. Entah nikmat jari, nikmat melihat, nikmat masih ada orang tua di rumah, nikmat bernafas, banyak. Ada baru 9 jam. Dari 9 jam ini aja. Kita umur 50 tahun, misal. 50
50 tahun. Kita hitung nikmat kita 9 jam aja nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Kita bersyukur. Ya, bersyukur. Ya. Nikmat penglihatan. Ya. Kami sering melihat jemaah sholat. Ya. Dia tidak bisa melihat. Tapi dia tetap hadir sholat. Ada yang menuntun. Insya Allah itu jadi teguran buat kita. Dan ada sebuah kisah Syekh Abdul Razak Al-Badar, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, beliau hafizahullah, beliau pengisi ceramah di Masjid Nabawi, ya. Beliau bercerita, ketika suatu malam aku datang ke Masjid Nabawi, ya. Kemudian aku sholat tahajud. Di sampingku ada seorang, dan beliau menyebutkan warga negara Indonesia waktu itu. Orang Indonesia Allah berikan kelebihan, itu salah satu kakinya nggak ada, dia hanya bertopang dalam satu kaki. Beliau mengira, nanti orang itu sholatnya duduk atau mungkin bertopang di tongkatnya. Akhirnya beliau sholat. Syekh Abdul Razak sholat. Kemudian selesai sholat, beliau melihat ke samping, orang Indonesia itu ternyata sholatnya berdiri, nggak pakai tongkat, berarti dengan satu kaki, dan bahkan bacaannya lama. Syekh Abdul Razak selesai, beliau belum selesai. Bahkan beliau menyebutkan bacanya itu seperti bacaan 1 juz atau 1 juz setengah, mungkin sekitar setengah jam. Maka Syekh Abdul Razak kemudian berkata, fa'alimtu annal quwwata fil qalbi wa laysat fil jawarih. Maka saat itu aku tahu bahwasanya kekuatan itu ada dari hati, bukan dari badan. Tahu banyak orang yang fisiknya bugar, tapi sholat 10 menit, 15 menit, udah goyang-goyang kakinya. Jadi hakikatnya kekuatan itu ada dalam hati, bukan di badan. Ya. Tadi kisah, makanya kita syukur pada Allah. Ya. Jadi sebuah kisah negeri yang Allah hancurkan. Ya. Negeri Sabah Allah berikan nikmat jannatani an yamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu menceritakan tentang negeri Sabah. Negeri Sabah itu punya 2 kebun yang luas dari arah timur dan barat. Dari arah kanan dan kiri. Itu 2 kebun yang luas. Bahkan kata para ulama sampai nggak ada lalat di situ, nggak ada buah-buahan, semua meriah, semua ada. Akan tapi penduduk negeri Sabah enggan untuk bersyukur dan merasa sombong, merasa takabur. Bahkan sampai salah seorang penduduk mereka mengatakan, ini perjalanan safar ini kok cepat banget ya, saya maunya yang lama, ini nantangin nih. Akhirnya apa? Akhirnya Allah turunkan banjir bandang, sampai hancur kebun-kebunnya. Kemudian yang tumbuh hanya, Allah katakan dalam surat Sabah ayat 19, min athliw wa sidrin qalil, yang tumbuh dari tumbuhan itu hanya pohon cemara dan juga pohon bidara. Tidak ada yang bisa diambil manfaatnya. Untuk buah-buahan nggak ada, karena mereka tidak bersyukur. Karena kita bersyukur. Dan Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Kalau sebuah daerah itu beriman, bertakwa, maka niscaya akan Allah berikan apa? Keberkahan dari langit. Kalau sudah Allah berikan keberkahan dari langit, Allah azabna, nggak akan Allah azab.
Orang beriman bersyukur tidak akan Allah azab. Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 147. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 147. Ya. Allah firman dalam surah An-Nisa ayat 147. Ya. Allah firman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan mengazab kalian selama kalian itu bersyukur dan beriman. Wa kana Allahu syakiran aliman. Allah Maha syukur dan juga Maha mengetahui. Jadi poinnya kalau tidak ingin diazab itu bersyukur, beriman. Bersyukur dan beriman. Itu poinnya kalau tidak ingin diazab oleh Allah. Betapa mudah Allah mengazab seorang, mengazab sebuah daerah, ya. Mengazab sebuah daerah. Betapa mudah, ya, betapa mudah. Ya. Maka itu tadi wasiat yang keberapa? Wasiat yang keempat. Ya, wasiat yang keempat. Maka hendaknya di wasiat yang keempat ini kita bersyukur kita telah diberikan nikmat bulan Ramadan, diberikan nikmat bulan Ramadan. Maka dengan bentuk rasa syukur kita juga meningkatkan ibadah paling tidak sama atau paling tidak kalau futur, nanti kita bahas tentang futur. Paling tidak kalau futur itu jangan sampai kita meninggalkan yang wajib dan mengamalkan yang haram. Itu kaidah futur. Kaidah futur. Futur itu apa? Apa futur? Futur itu terkadang timbul rasa malas, rasa bosan, rasa malal. Malal itu ya bosan. Ya. Jadi kalau sudah, karena memang harus ada dalam jiwa manusia. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, rahimahullah, seorang itu pasti akan ada futurnya, pasti akan ada masa futurnya, masa malas itu pasti ada. Ya. Dan sebaik-baik rasa malas yang ia rasakan, paling tidak kaidahnya itu dua. Seorang merasa malas beribadah, kaidahnya itu dua. Kaidahnya dua. Tidak meninggalkan yang haram dan tidak meninggalkan yang wajib, tidak meninggalkan yang wajib dan meninggalkan yang tidak meninggalkan yang wajib dan mengamalkan yang haram. Mengamalkan yang haram. Tidak meninggalkan yang wajib dan tidak mengamalkan yang haram. Gitu. Jadi dua kaidahnya. Kalau seorang merasa malas, ya Allah saya malas, paling tidak wajibnya tetap dikerjakan dulu deh. Sunnahnya mungkin berkurang sedikit. Misal sunnah zuhur 4 rakaat, sebelum 4 rakaat setelah mungkin jadi 2 rakaat dulu ya Allah, 2 rakaat. Misal biasanya salat malam itu 4 rakaat tambah 1 witir, ya Allah malam ini witir aja. Misal dia lagi malas, paling tidak dia jangan meninggalkan yang wajib, hadir salat berjamaah. Atau dia tidak melakukan yang haram, Maka kata Ibnu Qayyim, yurja min dzalika an yakuna ansyad. Maka diharapkan apabila seorang futur malasnya itu yang demikian, maka diharapkan dia akan kembali bersemangat dan bahkan lebih bersemangat dari sebelumnya. Jadi tadi ketika kita merasa malas beribadah atau futur, kaidahnya ada berapa? Ada 2. Yang pertama, tidak meninggalkan yang wajib. Yang kedua, tidak mengerjakan yang haram. Itu kaidahnya. Kalau futur, kaidahnya kalau futur. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur di dalam wasiat yang keempat ini. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur. Dengan nikmat bulan Ramadan kita bersyukur. Ya. Nikmat bulan Ramadan, nikmat yang luar biasa atau tidak? Nikmat yang luar biasa. Dan bahkan ceritakan ada 2 orang. Islamuhuma jami'an. 2 orang ini dia itu bersahabat.
Islamuhuma jami'an, masuk Islamnya sama-sama bareng-bareng di hadapan Rasulullah. Fakana al-awwal ashaddu minal akhar. Sahabat yang A itu lebih bersemangat dalam beribadah daripada sahabat yang B. Mereka ini saling bersahabat satu sama lain. Sahabat yang A lebih bersemangat ibadahnya. Sahabat yang B biasa-biasa aja. Yang penting wajibnya dijalankan, haram ditinggalkan. Sahabat yang A bersemangat sekali ibadahnya. Kemudian faghaza minhuma, salah satunya ini sahabat yang A ini berangkat untuk apa? Perang. Fastushhid, kemudian sahabat yang A ini wafat dalam keadaan syahid. Famakathal akharu ba'dahu sanah, kemudian sahabat yang B hidup lebih lama 1 tahun. Ya. Jadi sahabat yang A tadi sudah wafat, semisal contoh sudah wafat tahun 2025. Ya. Berarti sahabat yang B wafatnya kapan? 2026. Ya. Jadi lebih lama 1 tahun. Kemudian salah seorang sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah itu bermimpi. Dia bermimpi. Mimpinya dia bertemu dengan 2 orang sahabat tersebut. Sahabat yang A dan B itu lagi ada di depan pintu surga. Ya. Kemudian tak lama pintu surga dibuka, malaikat keluar dan memanggil sahabat yang B untuk masuk duluan. Manggil sahabat yang B untuk masuk duluan ke dalam surga. Kemudian tidak lama kemudian malaikat keluar lagi memanggil sahabat yang A untuk masuk ke dalam surga. Kemudian malaikat keluar lagi berkata kepada Thalhah bin Ubaidillah, waktumu belum tiba, silakan kembali. Akhirnya Thalhah bin Ubaidillah bangun. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah bangun. Ketika bangun, dia merasa terheran dan menceritakan ke seluruh masyarakat sekitar tentang mimpinya tersebut. Dan penduduk kota Madinah pada saat itu atau kota Mekah itu terheran-heran mereka. Maka mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad SAW menceritakan mimpinya siapa tadi? Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, fabi ayyi syai'in ta'jabun, untuk apa, karena apa gerangan kalian terheran-heran? Ya Rasulullah, kita heran sahabat yang A lebih semangat ibadahnya dan bahkan wafat dalam keadaan syahid, tapi sahabat yang B duluan dipanggil. Kemudian kata Nabi SAW, alaysa makatha ba'dahu sanah, bukankah sahabat yang B ini lebih banyak hidupnya 1 tahun dibandingkan sahabat yang A? Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah SAW. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, alaysa qad makatha ramadhana bi akthar atau ba'dahu sanah, bukankah sahabat yang B ini merasakan nikmat bulan Ramadan lebih banyak 1 kali daripada sahabat yang A? Bala ya Rasulullah, benar Rasulullah. Jadi situ menunjukkan bahwasanya nikmat bulan Ramadan itu derajatnya bahkan bisa sampai derajatnya tinggi di sisi Allah. Bahkan sahabat yang B itu dipanggil duluan karena merasakan bulan Ramadan lebih banyak. Alaysa qad sajada sajadatan bi akthar minhu, atau semisal atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bukankah sahabat yang B ini lebih banyak sujud, lebih banyak ruku, lebih banyak beribadah kepada Allah? Jadi makanya kita bersyukur sekali dengan nikmat bulan Ramadan yang telah kita rasakan bulan lalu. Sangat-sangat bersyukur. Itu wasiat yang keempat. Ya, wasiat yang kelima, jemaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa taala, itu dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Insyaallah para hafiz sudah hafal. Ya. Al-Baqarah juz 1.
Nah, ayat 127. Hah? Ayat 127. Bagaimana bunyinya? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ana ingat Gomir, ingat Ustaz Yazid rahimahullah. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Al-Baqarah ayat berapa tadi? 127. Ya, Al-Baqarah ayat 127. Allah berfirman wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tatkala Nabi Ibrahim itu memugar, merenovasi Ka'bah, diperintahkan oleh siapa? Siapa yang memerintahkan? Allah memerintahkan. Tatkala Nabi Ibrahim memugar Ka'bah, selesai Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna. Tatkala Syekh bin Baz rahimahullah menafsirkan ayat ini, beliau menangis. Syekh bin Baz rahimahullah menafsirkan ayat ini, beliau menangis dalam waktu tangisnya agak sedikit lama. Kemudian beliau mengatakan amrun makhsus. Ada 3 poin. Amrun makhsus li'abadin makhsus fi makanin makhsus. Amrun makhsus li'abadin makhsus fi makanin makhsus. Perintah yang pertama, perintah khusus. Perintah khusus, apa perintahnya? Tadi apa perintahnya? Untuk memugar Ka'bah, meninggikan pondasinya, tinggikan pondasinya. Kemudian li'abadin makhsus, untuk hamba yang khusus juga. Yaitu siapa? Ibrahim. Apa julukan Nabi Ibrahim? Julukan Nabi Ibrahim apa? Khalilullah, kekasih Allah. Wattakhadha Ibrahim khalila. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Kemudian jadi li'abdin makhsus, untuk kekasih Allah. Perintah khusus untuk hamba yang khusus, yaitu kekasih Allah Nabi Ibrahim, fi makanin makhsus, di tempat yang khusus, yaitu di mana? Di Masjidil Haram, bahkan di Ka'bah, kiblat seluruh orang umat Islam. Dengan 3 poin ini, selesai Nabi Ibrahim memugar Ka'bah, meninggikan pondasinya, selesai dari pekerjaan itu, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim pertama kali? Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabbku, terimalah amalanku ini. Padahal sejatinya kalau secara logika dengan 3 poin tadi, Nabi Ibrahim tidak mengatakan Rabbana taqabbal minna, sudah Allah terima atau tidak? Sudah Allah terima, sudah Allah terima. Tapi Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim merasa khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah. Nabi Ibrahim khawatir. Padahal perkaranya khusus untuk hamba yang khusus juga, di tempat yang khusus, suci, kiblat seluruh umat Islam. Tapi Nabi Ibrahim tetap khawatir, apakah amalan saya diterima atau tidak? Ini wasiat yang kelima. Wasiat yang kelima. Kita doa kepada Allah, minta doa kepada Allah. Nabi Ibrahim dengan begitu istimewanya tetap khawatir, minta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Wahai ya Rabbku, terimalah amalanku, terimalah amalan kami, terimalah amalan kami. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang memang kita merasa tidak pantas, karena seorang itu pesimis. Dosa saya banyak, amalan sedikit, masa iya amalan diterima? Ya masa iya amalan saya diterima? Gimana doa? Masa doa saya dikabulkan? Minta diterima masa dikabulkan? Sementara dosa saya lebih banyak nih.
amalan ibadah saya sedikit, maka hendaknya la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah begitu luas. Rahmat Allah begitu luas. Ingat kisah iblis. Iblis tatkala enggan untuk menyembah atau sujud kepada siapa? Nabi Adam. Nabi Adam, apa yang dikatakan oleh iblis? Padahal iblis, padahal kata para ulama bahkan Allah pun tidak ingin mendengar perkataan iblis. Tapi iblis tetap pede dengan kesesatannya, minta sama Allah. Minta apa? Minta waktunya, kehidupannya ditangguhkan sampai hari kiamat. Tujuannya untuk apa? Menggoda manusia. Dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Iblis saja dikabulkan, maka kita harus merasa optimis. Maka kita harus merasa optimis pada Allah. Maka husnuzan pada Allah. Husnuzan pada Allah. Gimana hadisnya tentang husnuzan? Ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi. Aku sesuai persangkaan hambaku. Kalau hambaku menyangka aku mengampuni dia, akan aku ampuni, kata Allah. Berarti kalau hambaku menyangka aku nggak ampuni dia, aku nggak terima amal dia, sudah berarti terjadi yang demikian. Makanya kita senantiasa berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah, bersama kepada Allah. Makanya makanya ketika kita beribadah, kadang kita ada merasa kurang, maka ketika selesai beribadah, kita apa yang kita ucapkan? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Bahkan keluar dari kamar mandi pun juga istighfar. Ghufranaka. Aku minta ampunan. Maka penting sini beristighfar. Dan bahkan tadi kalau kita bahas di wasiat yang keempat, Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama kaum tersebut apa? Bersyukur dan apalagi? Ada dua, bersyukur dan beriman. Wasiat keempat. Kalau wasiat kelima ini, Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama kaum tersebut beristighfar. Dalam surat Al-Anfal ayat 33. Surah Al-Anfal ayat 33. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tabaraka wa taala tidak akan mengazab. Kalau sebelum kita terjemahkan, kalau di wasiat keempat Allah tidak akan mengazab suatu kaum, syaratnya dua. Apa itu? Bersyukur dan beriman. Kalau di ayat ini Allah tidak akan mengazab suatu kaum, syaratnya juga dua. Syaratnya juga dua. Tapi tidak harus terikat satu sama lain. Syarat yang pertama, wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab suatu kaum apabila engkau ada di dalamnya. Engkau di sini siapa? Engkau di sini siapa? Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW di Mekah, maka Allah mengazab kota Mekah atau tidak? Tidak akan. Ketika Rasulullah SAW di Madinah, Allah azab kota Madinah atau tidak? Tidak akan. Tidak akan. Tapi kalau misal ada Ustadz Fulan di Gunung Sindur, bisa Allah azab atau tidak? Ya bisa kalau masyarakat sekitarnya tidak beristighfar. Jadi syarat yang kedua, Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama mereka beristighfar. Kalau syarat yang pertama masih ada nggak sekarang? Sudah nggak ada, udah nggak bisa. Dengan wafatnya Rasulullah SAW. Berarti tinggal syarat yang kedua, kita beristighfar untuk menolak bala, menolak azab dari Allah. Surat Al-Anfal ayat 33. Kita harus khawatir amalan kita diterima atau tidak, terutama kita banyak beramal. Mungkin bukan banyak, mungkin sedikit lebih banyak beramal di bulan Ramadan. Nah, kita khawatir diterima ataukah tidak, kita khawatir. Dan membahas amalan diterima atau tidak, maka ada syarat-syaratnya.
syaratnya. Syarat diterima amal ada berapa? Ada 2 atau 3? Nah, 3 aja lah. Nah, ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Yang mengatakan 3 ditambah yang pertama, syarat yang pertama yaitu muslim. Harus muslim. Ya, harus muslim. Ya. Karena Allah SWT firman dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Haba'an mansura. Al-Furqan ayat 23. Jadi tatkala orang yang tidak beriman, orang yang non muslim atau kafir, ya, non muslim atau kafir, ya, itu mereka meninggal, maka Allah tabaraka wa taala melihat seluruh amalan mereka. Wa qadimna ila ma amilu. Ya. Allah tabaraka wa taala melihat seluruh amalan mereka. Allah menghisap mereka. Ya. Faja'alna ada di antara amalan mereka itu yang mungkin bagi sebagian orang itu baik. Ya. Mereka suka bersedekah, tersenyum kepada tetangga, ya. Suka bagi-bagi, ya. Suka apalagi menolong orang. Itu kebaikan atau tidak? Kebaikan. Tapi poinnya adalah mereka non muslim atau kafir. Faja'alnahu haba'an mansura. Kemudian kami jadikan amalan mereka itu haba'an, debu yang bertebaran. Debu yang bertebaran. Jadi syarat yang pertama diterima amalan itu muslim. Ya, muslim. Dua syarat setelahnya ini insyaallah masyhur. Apa syarat yang kedua? Ikhlas. Dalam surat Al-Bayyinah ayatnya Hafiz, ya Hafiz. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin. Dan mereka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kecuali dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Ikhlas pada Allah, hanya menyembah Allah. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini syarat diterima amalan. Syarat diterima, bukan pasti diterima, kita nggak tahu. Tapi kalau syarat 3 syarat ini saling berkaitan, salah satunya runtuh, maka bisa dipastikan 100% nggak diterima. Bisa dipastikan 100% nggak diterima. Sudah kita lakukan 3 syarat ini saja, ya, masih belum tentu 100% diterima. Ya. Tapi kalau satu-satunya runtuh, 100% nggak diterima. Ya, sebenarnya diterima. Ya, itu memang ini ujian bagi kita untuk senantiasa berharap kepada Allah agar diterima amalan kita. Makanya para salaf terdahulu itu senantiasa mereka berdoa setelah bulan Ramadan, 6 bulan setelah bulan Ramadan, berarti bulan apa? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berarti dari Syawal sampai Rabiul Awal doa para salaf, doa para ulama terdahulu, para sahabat juga, tabi'in, itu doanya apa? Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana. Allahumma atmim taqsirana. Seperti itu. Ya, doanya agar diterima amalan di bulan Ramadan. Padahal sudah berlalu 6 bulan tapi belum bisa move on. Diterima atau enggak? Makanya harus khawatir. Jadi tadi Syawal sampai Rabiul Awal. Kemudian setelah Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Kemudian 5 bulan setelahnya Rabiul Tsani. Terus Jumadil Awal, Rabiul Tsani. Setelahnya Rajab, Sya'ban. Itu 5 bulan. 5 bulan setelahnya itu berdoa agar
bisa disampaikan ke bulan Ramadan. Maka kita fokus Syawal sampai sampai mana tadi? Sampai Rabiul Awal, yaitu fokus untuk diterima amalan. Rabbana taqabbal minna shiyamana qiyamana. Jadi kita masih ada memori ibadah di bulan Ramadan itu masih ada sampai bulan Rabiul Awal. Ya, karena kita minta terus untuk diterima. Ya, bukan sejatinya seharusnya minta terus seumur hidup kita untuk diterima. Ya. Tapi khusus bulan Ramadan itu 6 bulan setelahnya kita masih berdoa agar amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Rabbana taqabbal minna. Ya. Kemudian itu tadi 5 wasiat Al-Quran, ya, 5 wasiat Al-Quran terkait apa yang hendaknya kita pegang setelah bulan Ramadan berlalu, ya, setelah bulan Ramadan berlalu. Dan ada perkataan yang indah, ya, yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, ya. Beliau mengatakan, ya, man 'asha hayatahu ka Ramadan, ya, man 'asha hayatahu ka Ramadan wajada akhiratahu kal 'id, ya, wajada akhiratahu kal 'id. Barang siapa yang hidupnya seluruh kehidupannya seperti seakan-akan ia berada di dalam bulan Ramadan, ya, maka ia akan mendapati kehidupan akhiratnya seperti Aid, seperti hari Aid. Ya, hari Aid. Seorang kalau sudah masuk hari Aid, apa yang dirasakan? Bahagia. Ya. Maka barang siapa, kata Syekh Abdul Razak, barang siapa yang hari-harinya seperti bulan Ramadan, maka nanti ketika di akhirat akan dia dapati Idul Fitrinya di akhirat. Bukan berarti sholat Idul Fitri nanti di akhirat, enggak, tapi bahagianya itu dia dapat di akhirat. Jadi kita anggap hari biasa bulan Syawal sampai bulan Rajab kita anggap seperti bulan Ramadan. Walaupun sulit, tapi sudah kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan.